berikan secara praktek mengenai tajhizul mayit. Maka daripada itu, monggo kita pelajari bersama, perhatikan bersama. Semoga kajian kita pada malam hari ini akan memberikan manfaat kepada kita sekalian, kedepannya umumnya kepada tetangga saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu sekadar mukadimah daripada saya. Untuk secara keseluruhannya, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada beliau Ustaz Asfar. Fa'alani fa'alani. Saya cukupkan sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Muhajir, yang senantiasa kita nantikan fatwa nasihat dari beliau, yang saya hormati sesepuh bini sepuh dan keseluruhan jamaah Majelis Rotibul Haddad Kecamatan Sukakarya, khususnya di Sabang Rejo. Dan di sini sebelum dan saya terlebih dahulu sekali lagi saya juga mohon bimbingan dan arahan, nasihat-nasihat dari Ustaz Muhajir apabila ada kekurangan kami dalam menjelaskan praktek tahijul mayit yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini bermanfaat ketika ada tetangga kanan kiri kita yang mendapat musibah. Betul apa yang dikatakan Ustaz Muhajir tadi, sesungguhnya untuk penyelenggaraan jenazah itu bukan kewajiban seorang muhsin, tapi sesungguhnya kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi pada umumnya, khususnya di daerah kita, sepenuhnya itu bisa dikatakan dikoordinir kepada muhsin, karena pengurusan dari awal hingga pemakaman yang mungkin sebagian masyarakat masih terdengar awam atau bahasa ragu-ragu atau kurang yakin. Mudah-mudahan setelah praktek pada kesempatan malam hari ini, jadi ke depan kita tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung sohibul musibah. Karena sohibul musibah sudah sebenarnya tidak tahu apa-apa, sudah berduka. Jadi kita yang benar-benar untuk meringankan beban sohibul musibah, menghibur dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga kepada jamaah yang hadir bisa sambil berjalan nantinya ketika praktek di masyarakat, saling bahu-membahu kepada masyarakat kaum muslimin yang di masyarakat kita tidak ada. Baik, akan kita mulai. Yang pertama yaitu ketika sohibul musibah, yang pertama kebiasaan awal sudah menjadi kebiasaan, keutamanya ketika menghadapi hampir keseluruhan di keluarga kita, lingkungan, ketika ada saudara sakit atau orang tua, nenek, bapak, ibu, ketika menghadapi syakaratul maut. Jadi mohon maaf, ngapunten ini Ustaz, masih ada fenomena itu bahasa ngapunten, apabila nanti agak kurang pas mohon diluruskan. Ketika menghadapi syakaratul maut,
ahli waris yang bersangkutan masih ada fenomena nyeluki wong tua. Bahasa lain deh, ya orang tua itu bisa digambarkan, mungkin kita memahami. Padahal sebenarnya ketika orang tua kita itu menghadapi syakaratul maut sangat dahsyat. Ketika di beberapa riwayat itu kan sakitnya melebihi beribu-ribu tajamnya sembilu rasa sakitnya. Jadi ketika menghadapi syakaratul maut kebiasaan pasti khususnya daerah sini pasti menghubungi Ustadz Muhajir jam berapapun, ketika waktu apapun. Sebenarnya masalah seperti itu bisa kita tangani, ya mungkin salah satunya untuk penalkinan nggak harus ketika yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Talqin untuk penuntunan bacaan kalimat thayyibah. Dan yang pertama, kadang ketika ahli waris sudah mengetahui keadaan yang bersangkutan meninggal, masih belum yakin, masih banyak yang belum yakin. Kadang masih memanggil pihak kesehatan, pihak medis untuk meyakinkan. Kadang juga masih ada memanggil seperti Ustadz Muhajir dan yang lain untuk memastikan sudah meninggal apa belum. Sebenarnya itu sangat mudah dideteksi atau sudah sangat mudah untuk dilihat baik dengan kasat mata kita sekaligus. Yang pertama, ketika seperti itu marilah kita nggak usah menunggu lama-lama, kita bantu talqin ya bermacam-macam, kalimat thayyibah, bacaan surah yasin dan lain-lain sebagainya. Dan dimohonkan juga untuk ahli waris diusahakan menunggui bergantian sambil kita membantu menalkinkan di kedua telinga kanan kiri untuk mempermudah proses sakaratul maut tersebut. Dan ketika sudah proses sakaratul maut berlalu, bisa kita deteksi mulai dari denyut nadi yang di bagian leher kanan kiri itu tetap pecet itu pasti ada rasa dan itu seperti itu. Kadang agak lambat, masih ada seperti itu. Kalau memang sudah yakin betul-betul sudah meninggal dunia, baru kita yakinkan pada sahibul musbah keluarga besar yang ada. Nah, mulai dari situ kita sudah ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya mohon maaf ini nggak benar untuk kita ini ya sudah terperinci, cuma masih ada hal-hal yang belum terperinci lagi. Ketika sudah meninggal dunia, seperti kita yang memahami khususnya untuk malam hari ini, ya mungkin tetangga kanan kiri nantinya mengalami, ketika sudah meninggal dunia, cepat-cepatlah kita mengusahakan terutama satu kain ya kain sarung yang sudah bekas sampai untuk mengikatkan di bagian wajah. Karena mohon maaf kalau agak terlambat itu sudah alamiah agak ngapuntennya agak menganga. Kadang mulut itu agak menganga. Jadi ketika waktu itu sudah meninggal langsung kita mengambil kain, disobek, ditalikan ke bagian dagu, di bagian dagu sampai ke belakang telinga ke kepala. Langsung hidung kita carikan kafas, kita tutup hidung, telinga, dan tangan itu kita sendakkan, kita tali, dan sekaligus kaki kita luruskan. Dan di situ juga ada, mohon maaf kalau meninggal ketika menjelang sore ataupun malam hari, yang apabila dilaksanakan pemakaman pada malam hari tidak memungkinkan, kalau memang waktu itu sudah bisa untuk dibersihkan jenazah, disucikan, lebih bagus. Kalau enggak, ini saya ada ilmu juga, kita taburkan teh di bawah jenazah itu untuk meminimalisir kekakuan, Pak. Jadi kalau kita kasih teh bubuk itu lemes sampai pagi pun tetap lemas. Dan di sebagian juga dikasih taburan kopi bubuk untuk masalah
Gondo itu bau jenazah itu yang perlu untuk diperhatikan apabila keadaan jenazah meninggal itu sore menjelang malam, yang apabila dilaksanakan pada malam hari tidak memungkinkan otomatis pada waktu pagi hari. Jadi bubuk teh itu bisa meminimalisir untuk kakunya jenazah. Jadi bisa diterapkan, dan saya juga sudah mempraktekkan. Dan keselanjutannya setelah itu diusahakan kita memang masih ada fenomena kita ketika mau mensucikan itu masih nunggu kerabat yang dari jauh, kadang yang dari Linggau dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak perlu dalam artian toh mereka datang juga, ya mohon maaf tidak ngurusi untuk kesucian, mohon maaf, kadang malah merepotkan para petakziah karena tunggu-tungguan. Jadi bisa diambil ketegasan kita dengan tegas untuk melaksanakan. Masih sering kan di tempat kita fenomena nunggu atau anaknya atau keluarganya kan masih ada seperti itu. Jadi itu bisa kita dilangsungkan untuk masalah bab pelaksanaan untuk pensucian. Nah, untuk mensucikan jenazah itu yang perlu kita perhatikan lagi yaitu tentunya persiapan sarana dan sarana, yaitu salah satunya air, tempat pemandian. Kalau dulu kan masih ada pakai bangku panjang, atau kalau memang keluarga itu mampu di bangku itu untuk masalah bab pemandian yang perlu diperhatikan. Mensucikan yang pertama sarana untuk mensucikan yaitu air dan tempat-tempat. Kalau sekarang di tempat sudah ada tempat pemandian itu sudah bisa kita pakai. Dan yang berikutnya satir itu geber kain untuk penutup waktu ketika memandikan. Dan yang perlu diperhatikan lagi, mohon maaf, di tempat kita itu ketika memandikan jenazah masih ada, kalau kata saya itu cerewet Pak. Cerewet itu rasa penasaran. Padahal untuk bab orang yang memandikan jenazah, satu yang perlu diperhatikan bisa menjaga rahasia sang mayit. Ya mohon maaf, salah satunya apabila sang mayit itu mempunyai, ya mohon maaf, mungkin bab tato atau ciri-ciri yang tidak wajar. Dan yang kedua juga masih ada yang bukan muhrim, dalam artian ya mohon, kalau mayit itu laki-laki masih ada sistem minjen karena rasa penasaran seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan itu, karena para penyelenggara jenazah atau mayit itu ketika memandikan bisa menjaga rahasia sang mayit. Ya salah satunya mungkin dia mempunyai penyakit yang tidak wajar, itu bisa menjaga hal seperti itu. Kadang kan masih ada rasa penasaran. Sudah jelas dikasih pembatas satir untuk menutupi itu, sudah diberi itu. Kalau tidak diberi itu sudah ada aturannya, kalau bukan muhrim laki-laki tidak digoleh perempuan, kecuali itu memang muhrimnya. Yang berikutnya juga seperti itu. Ketika selesai di kemudian hari, kadang ada berita sumbang di masyarakat yang ini yang itu. Nah, itu salah satunya perlu kita perhatikan, dan perlu juga kita kasih wawasan atau kisah kasih pengertian kepada masyarakat yang masih ada seperti itu. Memang banyak rasa sosial yang kesana, cuman masih ada hal-hal yang belum diperhatikan, yang perlu diperhatikan, tidak dipatuhi. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk menjaga aib si mayit yang tidak perlu kita sampaikan. Salah satunya itu yang terpenting. Dan yang berikutnya juga untuk persiapan, salah satunya kalau untuk di kitab Matan Jurumiyah Safinatun Najah ini, untuk pemandian daun bidana. Karena di tempat kita di konten teman mungkin agak langka
seperti di sini mungkin ada pengganti itu asam, bisa Pak, asam Jawa bisa. Kalau di tempat kita sudah cendana untuk pengganti bidara itu. Untuk pengganti bidara itu asam Jawa bisa, cendana bisa, dan masih ada sabun mandi. Dan yang perlu diperhatikan lagi, tata cara kita ketika memandikan jenazah. Yang pertama, kalau di kitab itu minimalnya meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Yang lebih untuk menghilangkan tinja itu kotoran dari kedua kelamin, ya mohon maaf, depan dan belakang. Kalau waktu di pondok itu ada pengertian karena ada kaifiah yang langsung diajarkan yang lebih bagusnya itu Pak, karena yang benar di tempat kita kan sudah ada ya treatment memakai sanyus, jadi pakai selang itu airnya istilahnya terus dan berganti. Di sini juga masih ada fenomena di masyarakat, nek iso banyune ojo mutus, masih ada sering seperti itu. Jadi maksudnya bergantian malah rebutan. Kadang ngosoki jenazah itu masih kasar. Agak ngawur, agak kasar. Dianggap seperti orang hidup. Padahal ada suatu riwayat keterangan jenazah itu ketika ditudul sekuat itu pun akan merasakan sangat-sangat sakit. Betul, sang mayit tidak merasakan ketika penglihatan kita. Jadi sebenarnya untuk seperti itu kita dengan berhati-hati ya. Dengan berhati-hati, terutama perlu kita perhatikan, dan nanti kami mohon untuk tambahan dari Ustaz Masjid untuk bab masalah gigi palsu itu kan ada yang gigi palsu kan ada yang dilepas, ada yang enggak juga sebagian itu Pak. Kadang kan yaitu ketika sudah tertutup mula kan agak sulit untuk dibuka, itu kan ada juga yang enggak. Jadi nanti mohon untuk yang bab itu Ustaz Masjid bisa menjelaskan lebih gamblang. Jadi untuk ketika pensucian jenazah, mulai persiapan air, tempat, dan sabir penutup, karena di tempat kita daun bidara tidak ada, yaitu penggantinya cendana di toko-toko ada, ataupun asam Jawa sama. Dan prakteknya mungkin dengan teori seperti kalau sifatnya yang memandikan itu ya itulah pakai ketika jenazah yang kalau pakai pemandian dikasih landaian tempat untuk supaya airnya berganti Pak. Maksudnya ketika disiram airnya tidak ngendap, jadi langsung berganti terus. Jadi kita usahakan ketika yang perlu diperhatikan ketika memandikan terus, mulai dari kuku, gigi, lubang-lubang telinga itu kan ada cotton bag itu bisa untuk membersihkan. Dan diusahakan juga kalau waktu itu memang pas benar saya pasti sudah disiapkan ya bahasanya kaos tangan, cuman dari potongan mori untuk membersihkan dibuat lapisan tangan. Jadi tangan itu tidak langsung musuk-musuk sampai tertekan enggak. Ya mohon maaf, kadang jenazah itu ada kalau yang pasca meninggalnya agak sore sampai menginap, kadang nonton yang kejadian seperti itu. Jadi kalau kita tidak berhati-hati sering melontok, kalau kata orang Jawa melontok. Jadi memang perlu berhati-hati ketika memandikan. Pertama yang perlu kita perhatikan yaitu air bersih dulu Pak. Setelah dibersihkan semua, mulai dari anggota belah kanan sampai kaki semua. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ketika memandikan diusahakan jangan ada pakaian Pak. Ketika pakaian kan sulit untuk ya kita gunting tidak apa-apa. Tapi ketika memandikan ditutup dengan selebaran jari. Dengan jari ya saya untuk menutupi aurat itu tadi. Ketika sudah dilaksanakan pensiraman semua, baru kita siram dengan cendana, asam Jawa, dan nanti dibantu pasti ada sabun itu kan, sabun untuk ngosoki, membersihkan semuanya. Jadi sambil dibantu karena memang sudah ada selang ataupun sudah persiapan air, pasti banyak, kadang dua drum kalau drum ukuran 200 liter berarti kadang sudah disiapkan 400 liter air, itu pasti berlebih untuk pembersihan jenazah. Dan yang terakhir juga kepada ahli musibah kita sarankan, karena mohon maaf ada tinja yang masih nyelempit
sering terjadi itu, kadang nggak foto itu dibersihkan dengan hati-hati dan dengan teliti. Dan yang terakhir sebelum dilaksanakan untuk pengkafanan, ya mohon dengan pelan-pelan, kalau yang tegel agak ditekuk. Ditekuk itu dalam artian kakinya, mohon maaf niki ketika menghadap ke barat, ketika menghadap ke barat seperti ini. Jadi salah satunya mohon maaf sampai dari kau sampai hari ini. Jadi ketika jenazah terakhir itu mau pembersihan yang terakhir, ketika mau diangkat agak ditekuk, Pak. Jadi sampai ngangkat. Jadi tekuk agak ditekan perutnya pelan-pelan. Itu yang terakhir nanti hampir yang saya alami masih mengeluarkan kotoran lagi, tinja itu tadi. Itu masih mengeluarkan. Dan yang perlu diperhatikan kalau untuk laki-laki, ya mohon maaf masih ada dua kemungkinan, madhi atau sperma itu tadi. Kalau kita tekuk itu sisa yang terakhir tinja itu tadi, Pak. Kalau yang untuk laki-laki dari depan itu kemungkinan dua, yang pertama madhi atau sperma, kalau yang dari belakang tinja itu tadi. Jadi mohon ketika terakhir setelah memandikan langsung diangkat baunya sedikit dan agak ditekan perutnya, itu pasti mengeluarkan. Jadi sambil disiram untuk dibersihkan lagi. Dan yang terakhir langsung dibersihkan dan disiram terakhir, dipersiapkan anduk untuk jenazah. Dan juga ada juga yang diwudukan dengan ceret, ya salah satunya untuk itu tadi seperti selang. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ketika kita sebelum memandikan, sebenarnya prosesnya tadi pengkafanan, persiapan kafan dulu, tapi tidak apa-apa. Persiapan kafan setelah kita bicarakan masalah ini, ngobrolkan ini, nah yang diperlu persiapan lagi untuk kafan. Jadi sebelum kita memandikan, dari awal itu sudah dipersiapkan. Jadi ada yang memandikan, insya Allah prosesnya tidak lama, Pak. Memandikan sama memotong kain-kain kafan itu tidak lama, selisihnya tidak lama. Biasanya pasti lebih cepat untuk bab pemotongan kain kafan. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk bab mayit langsung terperinci ketika jenazah itu meninggal dunia, si mayit langsung yang kita ambil yang pertama nyopek kain untuk membalut muka, untuk menjaga mulut itu menganga. Karena kalau memang sudah agak lama, nuwun sewu, mohon maafnya kaku. Dan yang kedua kita tutup lubang hidung, telinga, dan tangan kita sendakepkan dan ditali, dan kaki itu sama sekaligus, Pak, jempol ini untuk disatukan biar tidak pegat. Dan yang berikutnya untuk pemandian kita siapkan sarana-sarananya, air dan yang lain-lainnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi, apa yang telah kami sampaikan di depan tadi, yang mengikuti proses pengurusan mayit memandikan, diusahakan orang yang bisa menjaga aib si mayit. Aib si mayit, ya baik hal apapun lah, itu tidak perlu kita utarakan di luar kalau kita memang mengetahui. Dan yang perlu kita juga kasih pengertian, apabila yang meninggal laki-laki, ya yang perempuan tidak usah ngintip-ngintip, karena itu bukan muhrimnya. Apalagi kalau yang meninggal perempuan, kok yang laki-laki ngintip. Yang jelas sudah ada tatanan dan tertibnya juga sudah dipersiapkan satir pembatas untuk menutupi ketika memandikan jenazah. Dan mungkin untuk bab pemandian, pengurusan yang awal ini ada yang perlu ditanyakan sebelum melangkah ke bab pemotongan kafan dan untuk penyelenggaraan pengkafanan. Yang perlu ditanyakan mungkin yang bisa saya jelaskan, dan mungkin yang tidak bisa mungkin saya juga mohon tambahan dari Ustaz Majid. Saya tanya, Pak, kalau yang masalah dikasih teh atau dengan kopi tadi, itu dibuat dicampur air atau dalam keadaan posisi teh kering ataupun kopi kering bubuk maksudnya? Itu apa dicampur dengan air dulu, terus ukuran cara memberikan kopi atau teh tadi, ukurannya tolong dijelaskan.
Oke. Untuk pemberian teh ketika jenazah itu meninggal di antara waktu malam diperkirakan menginap, teh itu teh bubuk Pak, tidak usah dikasih air. Jadi kita taburkan kan otomatis di leher itu biasanya kalau tidak dikasih perla atau kain jari biasanya. Nah disitulah kita kasih dan di anggota badannya. Dan untuk kopi itu ya kopi bubuk. Kopi bubuk itu salah satunya untuk mengurangi gondo. Gondo itu bau Aroma. karena akan mengeluarkan aroma si mayit itu tadi. Untuk kopi itu ya kira-kira cukup itu Pak, enggak harus ukuran 1 kilo atau berapa bungkus, enggak. Ya kira-kira cukup itu Pak. Untuk masalah teh itu sudah bahasa itu sudah ilmiah, baik itu tenaga medis dan juga untuk melemaskan si mayit. Ketika meninggal itu pasti karena itu untuk melemeskan. Dan untuk kopi ilmiahnya untuk mengurangi gondo bau aroma yang keluar dari si mayit. Ini Pak. Mungkin yang lainnya yang tidak paham atau belum jelas bisa dipertanyakan sebelum melangkah kepada bab-bab persiapan untuk pengkafanan jenazah. Pak, insya Allah ini mungkin langsung kita praktekkan, dan saya juga mohon nanti ada yang membantu ketika untuk pengkafanan. Karena pengkafanan itu Pak, kalau saya yang melaksanakan, kalau yang di sini antara laki-laki perempuan masih sama, sepertinya yang saya amati masih sama. Tapi kalau saya yang untuk penyiapan penyelenggaraan kain kafan, ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk jumlah kainnya sama Pak, meterannya sama, cuman kalau tatanan yang saya pakai itu apa yang telah saya dapat waktu dulu mengaji ya. Perbedaan kalau laki-laki itu 3 lembar kain, ya memang kalau di kita tuh secukup-cukupnya terbungkus semua si mayit si jenazah itu. Kalau di sini kan 12 meter Pak untuk setiap orang tua yang meninggal, beda dengan yang anak-anak. Nah kalau untuk perempuan 2 lembar kalau saya, tapi yang 1 lembarnya langsung atos jubah ngoten niku, memang seperti itu yang saya selama ini saya pakai. Tapi ya sama, tidak apa-apa juga yang seperti itu. Itu untuk kalau perempuan itu sama pemotongan, jadi ketika dimasukkan dari mulai kepala langsung tutup sampai mata kaki. Toh masih sama, masih pakai kemben dan lain sebagainya, masih. Jadi sebelum langkah ke sana mungkin untuk jamaah yang lainnya perlu ditanyakan, monggo sebelum langkah ke bab praktek persiapan masalah pengkafanan jenazah. Nah, boten-boten insyaallah langsung kula persiapake damel persiapan pengkafanan jenazah langsung kula prakteke nggih. Insyaallah akan ditingali mungkin ketika enten kanan kiri meninggal dunia bisa dipraktekkan apa yang telah diutarakan Ustaz Majari. Betul, itu memang kewajiban sesama umat Islam Muslim, bukan kewajiban kiai ataupun mutin. Cuman masih ada fenomena karena keterkaitan itu tadi. Jadi sebenarnya itu kewajiban kita sebagai umat Muslim. Kalau memang tidak ada yang dipertanyakan lagi. Ada lagi Pak, satu lagi, maaf. Ini karena pengalaman, pernah melihat secara langsung masalah sang mayit, tapi pada saat meninggal tuh sore hari, tapi karena suatu masalah atau apa nggak tahu, yang jelas besok pagi baru mau dimakamkan. Nah itu cara menidurkan sang mayit itu kalau kebiasaan yang saya lihat di daerah kita sini kan kepalanya arah ke utara. Nah tetapi yang saya lihat itu benar-benar terjadi itu, nah itu ada salah satu keluarganya itu dipermasalahkan, bahkan sampai ribut keluarga itu, katanya ini salah. Jadi akhirnya diputar kepalanya, dibalik lagi ke belakang dengan alasan
diumpamakan seperti orang tidur. Jadi kalau orang tidur itu nanti terbangun langsung tegak pas menghadap ke Nah, itu dengan alasan seperti itu. Jadi itu bahkan saya ikut memutar karena di depan saya kan saat itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya itu yang bagaimana, atau itu memang boleh-boleh saja atau bagaimana itu? Mohon penjelasannya. Kalau yang apa ditanyaan Pak Maman itu mungkin sah-sah saja, karena hal seperti itu diperdebatkan toh nggih ngapunten, ketika diperdebatkan saya rasa sama-sama ndak ada pegangan dalilnya Ustaz, sama-sama ndak ada pegangan dalilnya. Enggak ya, yang jelas untuk penyelenggaraan jenazah itu ketika meninggal nggih monggo kita laksanakan, karena kewajiban seorang muslim nggih menghadap, kalau kata orang Jawa ngalor nggih biasa. Cuman kalau memang kondisi situasinya tidak mungkin menghadap, kepalanya di kiblat, kakinya di timur ya tidak apa-apa, kakinya di sebelah utara, kepalanya di sebelah selatan ya tidak apa-apa. Karena mungkin apa yang diutarakan Pak Maman tadi betul, mungkin yang keluarga, oh ya aku kan nek cara wong urip nek tangi langsung madepe kiblat, yang seperti itu. Kalau di argumen lagi yang kiblat mungkin seperti yang Pak Maman katakan, ketika kepalanya dilor, ketika dia miring ke kanan langsung madep ke kiblat. Itu seperti cara tapi itu nanti tidak ada habisnya, tur malah menjadikan perdebatan yang panjang. Mungkin sah-sah saja bagi yang seperti diutarakan Pak Maman tadi, ketika keluarga mengagumi, memberatkan, wis sirahe yang bagian timur tadi nek langsung ngadep tangi turu madep kiblat. Itu karena ya pantes ketika jenazah itu meninggal, kadang kan ada orang Jawa nek turu sirahe aja madep ngalor, karena ngalor itu madepnya orang meninggal. Mungkin pernah ada di antara kita yang ditegur seperti itu, ketika kepalanya di bagian lor. Sebenarnya tidak apa-apa seperti itu, tapi itu kasih pengertian. Toh kalau diperdebatkan juga tidak ada hikmahnya juga Pak. Jadi mari kita selesaikan semuanya. Apabila perlu sesuatu hal yang tidak harus diributkan, yo untuk apa kita ributkan? Karena kita sama-sama istilah yang berkepedoman nek tangi langsung ada kita, mungkin dia juga tidak ada pegangan dalilnya. Kalau yang kita pegangnya mungkin umum apa yang ada, mungkin untuk bab yang lainnya nanti mohon kepada sahabat untuk memberikan tambahan-tambahan dalil yang lebih jelas gitu. Ngoten Pak Maman nggih. Untuk selanjutnya kita berlanjut ke bab untuk persiapan pengkafanan jenazah. Jadi monggo saya tawarkan, siapa yang siap monggo, dan ada juga yang membantu saya untuk persiapan bab pengkafanan. Jadi kafan itu yang perlu disiapkan ya, kain kafan, karena ada dua Pak, ada kapas dan kalau yang saya alami kan untuk bab itu biasanya bagian ibu-ibu petakziah, yang ibu-ibu untuk gerus kapur barus dan dicampur dana untuk ditaruh di dalam kapas untuk melapisi, diantaranya menutup, mohon maaf, aurat, kemaluan sang mayit dan siku-siku. Nah, siap. Oke, mun sewu niki sinten sing purun rencangi. Karena untuk pemotongan kain kafan ini tidak bisa Pak, tidak bisa sendirian, harus dibantu untuk masalah pemotongan kain kafan itu. Oke, ngapunten niki, ngapunten Ustaz, mohon maaf niki.
Kita. Kalau botol ora. Yang perlu perhatikan, setiap sang mayit itu berbeda ukuran tinggi Pak. Tinggi ketika waktu hidup dengan ketika meninggal dunia berbeda. Mohon maaf, ketika meninggal dunia itu lepas gini wow, nate didhawuhi Kiai Anwar Zaid kan, ketika lahir niku nggih gegem, ketika meninggal dunia ambiar Pak, tangannya nggih begas, salah satunya nggih kakinya agak lurus. Itu salah satu kekuasaan Allah Pak. Salah satu kekuasaan Allah kita lihat dengan nyata. Jadi mohon maaf, seperti Kang Akbar tingginya normal waktu hidup 170, kalau meninggal bisa sampai 180 ataupun 185 gitu Pak. Jadi kadang masih sering loh kok waktu uripe iki mohon maaf agak pendek, cuman ketika diukur gali kubur tuh kok panjang. Ada juga yang fenomena di masyarakat nek wong wis rakah tanah jadi kuburane iki rapet itu maksudnya walaupun sudah diukur panjang masih lagi nambah. Wallahu alam gitu Pak, yang seperti itu wallahu alam. Jadi kadang masih ada sok titeni kayak si mau rakah tanah, maksudnya menambah batas-batas seperti itu kan masih ada Pak ya seperti itu. Tapi ya mungkin salah satu gambaran untuk kita berhati-hati dalam urusan tanah batas kepada tetangga. Itu untuk kita ambil pembelajaran utamanya seperti itu hikmahnya. Jadi jangan kita kaitkan dulu ke masalah kematian, jadi kita kaitkan untuk berhati-hati masalah bab batas. Itu gambaran saya seperti itu. Jadi langsung kita praktekkan dulu untuk bab penanganan jenazah. Mohon maaf bisa semuanya melihat ketika nanti di lingkungan kita. Mohon maaf Kang Abari. Jadi yang perlu diperhatikan pertama itu kain kafan. Yang pertama kain kafan kita ukur mulai dari kepala dulu Pak. Kepala itu kita kasih setan 1 kilan Pak. Jadi 1 kilan dari kepala. 1 kilan dari kepala, terus ditarik ke bawah 1 kilan dari kaki. 1 kilan dari kaki. Nah, jadi atas 1 kilan, bawah 1 kilan. Jadi dari kepala mohon maaf 1 kilan ke atas, dari kaki 1 kilan ke bawah. Nah itu baru kita potong Pak. Oke, monggo Pak Mamat sakit motong. Oke. Oke. Jadi ketika dipotong untuk kain kafan dipotong langsung Pak. Oke. Ini enten. Biasanya niku kula tau moto di kelas-kelas gak ento, disuwek kono. Oh, oke. Nah, Itu ini. yang mohon maaf ketika digerak itu kadang kan ya bahasa anune masih mengaitkan mitos Pak. Masih mengaitkan mitos ya jenazah loro, masih ada seperti itu Pak. Karena saya sendiri mayit itu kalau jadi mohon maaf masih ada. Nah, yang efisien seperti Pak Ahmad, ketika dipotong satu langsung ditarik langsung. Nah, seperti itu seperti Pak Ahmad. Iki dipoto. Nah, apa yang ada kita lihat seperti itu. Nah, untuk pengukuran yang kedua tidak usah diukur lagi karena sudah ada ukuran yang pertama. Jadi yang tempat Pak Maman tadi kita tarik lagi. Disamakan lagi seperti ini. Nah, makanya butuh orang dua untuk pengukuran kain kafan. Dipotong lagi yang ukuran tadi Pak Maman. Oh, langsung dua-dua ditarik tidak apa-apa. Senani aku ngene. Nah, berikutnya lagi yang ketiga. Nah, ini mohon maaf kalau kita yang laki-laki 3 potong Pak. Kalau yang perempuan bisa diambil. Ini tadi kan ada sisa-sisa. Jadi karena sifatnya kita untuk praktek, jadi tidak saya ambil yang utuh-utuh ya Pak, karena ada yang sisa. Jadi kalau yang untuk perempuan 2 lembar cukup Pak. Kalau yang saya biasa laksanakan. Tapi untuk pemakaian baju, sebenarnya tidak baju lah kayak kain kafan itu 1 ini
Cuman ukuran dari kepala itu mulai leher kan digunting Pak, digunting seperti baju Pak. Itu satu jadi melangkup sampai ke mata kaki. Kalau yang saya pakai, kalau untuk perempuan, nah ini kita sementara waktu ini pakai jenazah laki-laki dulu Pak, nggih, karena prakteknya ngapunten jenazah laki-laki. Jadi tambah setunggal boleh Pak Maman Ibu. Nah, ya enggak apa-apa nanti harus bisa sholat apa lah. Jenazah apa kok? Kita ukur, samakan lagi Pak. Ini. Baik, kira-kira lewat kira. Monggo dengan potong lagi Pak. Langsung praktek nih. Setelah itu kita lempit supaya rapi, karena biasanya ketika di tempat Sohibul Musibah itu di areal mayit itu penuh Pak, penuh para pentakziah. Jadi kita rapikan. Nah, kita persiapkan lagi untuk bab yang membuat baju Pak. Burung Pak. Jadi untuk pembuatan baju kan berbeda-beda Pak, ukuran tubuh manusia itu berbeda. Jadi kita ukurnya seperti ini Pak. Dari sini sanggut Pak, sanggut sampai mohon maaf ke pusat aja Pak, pusat. Jadi langsung kita lempit jadi dua. Nah, kalau menjadi dua, potong lagi Pak, pas lempitan keduanya. Nah, ini untuk baju langsung kita lempit menjadi dua. Kita ukur ya, kira-kira mawon saged memasukkan kepala Pak. Bisa dibedah dari bawah, bisa dari sini. Nggih, ukurannya nggih 1 kilan ditambahi 3 jari kanan kiri. Oke, monggo saged pamohan prakteke Anwar 1 kilan 2 atau 3 jari. Nah, mriki boten nah, niki dengan potong gede dari sini Pak, dengan saking mriki. Oke. Gede langsung di lembut gini, sing mriki Pak diukur. Nah, kira-kira bisa masuk kepala. Nah, mriki jari. Nah, ini. Oke, kita mau. Langsung dengan potong lebet mriki. Iki jarake. Nggih, kira-kira saged lebet sirah mawon nggih. Mriki ditemuke kalih sing niku. Sing ada ampun dipotong Pak, iki lebet iki. Rek-rek lagi ya. Nggih, karena memang tidak bisa disobek, nek disobek nggih, bablas iki. Macam proses manyit ini. Wah, Oke, setunggal Pak. Oke. Nah, untuk masalah bab baju bisa seperti ini, bisa juga supaya lebih mudah digunting bedah lurus seperti ini. Itu sama Pak, cuman nanti ketika dibungkus tuh biasanya agak nyila Pak. Nyila lah bahasa Jawa. Nyila itu ketika, karena kain kafan tuh kita gulung dari sebelah kanan Pak, sebelah kanan dulu nantinya itu, sebelah kanan baru sebelah kiri. Ketika kita angkat tuh yang ini akan tutup di sebelahnya. Jadi yang akhirnya ya seperti ini, nanti ditarik lagi ke atas seperti ini Pak. Waktu kita nyusunnya nanti ketika sudah digelar kain kafannya. Nah, untuk baju sudah kita siapkan, dan berikutnya tali Pak. Tali. Nah,
mohon maaf, memang gini ini sakit dengan potong panjang Pak, satu potong. Sebentar mas. Kita lembarin makai kebutuhannya pinten gitu. Oke, pinten kita tak menten sak nggih damel tali lah. Mantelan ya. Nggih. Nggih. Ini rantai pikiran aja. Lurus kali. Nah, itu kita potong jadi 2, Pak. Itu ukurannya kira-kira pintu meter nih. Nah, umpamanya seandainya kayak ini rakyat yang aneh. Kira-kira nih dipandangin. Kira-kira minimal tuh 1,20 meter Pak. 1,20 meter dalam artian sagem tiang itu kan kalau ukuran diameter itu sudah terangkum Pak. Terangkum bahasa Indonesia sudah ketemu tali berikutnya untuk nali. Memang orang kira tekan dulu ini. Nah itu ini kan kira-kiranya Pak. Maksudnya kan ketika orang meninggal berbeda dengan orang yang masih hidup. Itu fenomena alam hanya Allah yang punya rahasia seperti itu. Nah, jadi kita potong lagi karena kebutuhan tali itu ada 5 Pak. Jadi potong lagi sebelah berikutnya. Betul apa? Untuk yang panjang kita anggap cukup 3, nanti kita tambahi 1 Pak. Pak Maman motong lagi 2 Pak. Tapi malang boten sah panjang. Nah, malang boten itu untuk tali yang atas dengan bawah. Oke. Potong mawon buang gitu. Nah untuk tali kita anggap cukup. Nah ini kita motong lagi kalau untuk laki-laki celana Pak, nggih. Apa cawat nggih carane ngapunten nggih. Jadi kira-kira 1,5 gelas nggih 2 kita lah kira-kira karena nggih karena prakteknya jenazahnya nggih apa bongsor. Nah, itu nggih 1,5 gelas Pak Maman. Nggih. Nah, nggih. Nah, langsung dikasih lubang di bagian sebelah bawah kanan kiri tidak apa-apa Pak. Waktunya nah meriki kalau 3 Pak, 3 tempat tadi ketemu di terus mau nggih. Nggih. Nggih, 3. Nah, mungkin kami yo niku wau sing Kiri betul. mboten setunggal mawon. Sing agak panjang setunggal wau. Damel niki. Enggak, tapi yang kene 5 niki jumlahe. Kan wonten sing panjang setunggal wau, sing 1 meter nah niki. Iki di oke, ngoten niki. Dalam ini. Niki ditutup mboten tak mboten telas niki mawon. Nah, ngoten. Oke. Nah, seperti kanvas gitu kan, Anda Budi ini. Oh, apal ya.
Nah, mohon maaf, saya ulang kembali untuk masalah bingung pusat ini atau kurang tertib mau penjelasan sing awal. Nah, salah satu persiapan kain itu tadi yang kain seperti adasi seperti untuk kaos tangan. Kaos tangan kita potong kira-kira sama bungkus tangan 4 biji atau 5 biji modern awal. Jadi ketika kita persiapkan itu kita potong untuk persiapan pemandian itu begitu saat dipotong betul nomor model itu kan caranya. Nah, jadi sisa dari ini seperti ini kan masih ada mereka di peci ini kalau laki-laki atau kalau perempuan suka di jilbab. Nah, itu kalau untuk perempuan tadi ini kan mungkin kalau untuk laki-laki ada yang belum paham yang hadir pada kesempatan pada malam ini. Monggo bisa ditanyakan sebelum saya gelar berikutnya maksudnya bapak pemotongan. Pinten-pinten yang sing ganjel jangan ditangkap lagi sebelum melanjut berikutnya maksudnya. Lanjut ya. Kaya sing mau ya ora kedik kan. Lanjut iki. Lanjutin. Oke. Lanjutin. Nah, ini Pak kalau perempuan enten bahasa Jawa niku kemben untuk di payudara. Jadi kita buat untuk kemben payudara gitu. Saat dipotong kita ngomong kita kan ngoten. Karena yang untuk praktek laki-laki tadi kemben untuk si mayit perempuan. Disukai kemben kan bagian payudara. Kali tapih cara bahasa Jawa kan bahasa dari tapih itu untuk babunya itulah yang saya laksanakan. Kalau perempuan pakai baju yang langsung itu sudah ada lapis untuk bab aurat yang bagian payudara, kemben yang bab untuk aurat ke bawah, tapi ya sama masih pakai seperti tadi yang kita potong tadi masih pakai. Jadi untuk bab berikutnya kita persiapan tempat-tempat untuk pembeliaran. Bila itu persiapan tempat kapan kita siapkan dan lain-lain sebagainya. Ini mohon maaf karena kebiasaan kan kita persiapan kain kafan dulu sebelum memandikan jenazah. Tapi ini praktiknya kita di sini, istilahnya ini kain kafan sudah langsung jadi. Gini saat dari gelar dipasang dulu kain tali Pak, teman. Karena kan biasanya sudah kita gelar, kita lempit, kita pakai tali. Nah, cuman kita ingat-ingat Pak, ingat-ingat waktu ngelempit. Waktu ngelempit itu diusahakan antara bagian kepala dengan bagian kaki. Ketika kita bukanya biar enggak udah, biar enggak buyar tuh. Yang pendek di atas sama bawah, panjang tengah sama bagian siku. Ini bagian lutut kan ya. Nah, Pak Maman itu bagian atas. Kan yang panjang 2 tadi. Satunya lagi ada ini lah. Yang 120 meter ada. 120 cm. Nah, ya. Semua kan? Ini bagian kaki ya, masih kumpul. Nah. Kalbari. Kalau sudah ditarik bagi 2 Pak. Kan kain kafan 3 lembar kalau untuk laki-laki. Jadi untuk makan jurumia minimal secukupnya untuk membungkus sang mayit. Tapi praktek kita di sini itu 3 potong itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita bagi 2 Pak. Nah, ini langsung ditarik tengah-tengah sini Pak. Kan 3 lembar tadi. Tarik. Nah. Yang satunya lagi di sebelahnya sini ambil garis tengahnya.
Kayak itu Jo. Ini Bu, ini yang ini ya. Ini ya Pak, langsung buat begini. Anda langsung buka baju Pak, baju ditaruh, kita bisa mengukur kira-kira antara kepala itu. Langsung dibuka mawon Pak, nah ngoten. Pak tarik ke atas lagi Pak Oman. Oh, nah. Yang berikutnya ini kan pasti ya, kalau yang perempuan saya bilang tadi dipersiapkan tapeh itu Pak, kemben untuk di bagian payudara. Nah kalau untuk pemotongan kain kafan yang perempuan 2 lembar cukup, ditambah 1 cuma panjang Pak, dari atas langsung dilempit ke bawah sampai sini. Nah itu untuk yang perempuan, kalau yang saya laksanakan. Untuk masalah bab yang lainnya tambahannya kemben. Kemben itu untuk bagian payudara sebelum kan sudah dibuka. Nah kain ini untuk bagian kemben dikasih dan tape langsung baru ini cawat tadi. Ini untuk laki-laki langsung di bahasane sarung. Nek untuk perempuan tadi kemben. Kalau ukuran ini, nah baru kita taruh bab ini kalau bab sini Bu, cawat dulu. Nah ini antara kira-kira pinggul lah. Nah ngoten. Oke. Ngoten. Nah, ini sudah kita persiapan ketika jenazah sudah dimandikan, sudah bersih, baru untuk pengangkatan. Nah itu diusahakan gini Pak, karena yang dari tempat pemandian biasanya mohon maaf kakinya kotor, becek, biasanya seperti itu. Jadi kadang masih ada rasa mangu-mangu, bahasa Indonesianya mangu-mangu itu agak ragu-ragu. Jenazah itu Pak, mayit itu tidak mungkin gigit Pak, yang gigit yang hidup. Sampai tidak usah takut, karena orang hidup pasti mati, kita hanya menunggu mati Pak, nunggu giliran jadwal. Jadi mudah-mudahan kita mohonkan juga seperti Ustaz Muhajir panjang umur bisa untuk menjadi suri tauladan dan nasihat kepada kita semuanya. Nah untuk sementara waktu mohon maaf Kang Akbar langsung mau ketika nggih kosok mboten sak dipraktek Pak, nggih mboten nggih. Ampun nggih, semoga Kang Akbar berita mriki. Monggo nah. Ini buat usah kita praktek lah sini, kita mau monggo. Nah, dengan langsung pinggul. Nah, kira-kira pinggul dengan rumah. Nah itu kan bukan Kang Akbar. Nah kita, proses waktu pengangkatan kita usahakan hati-hati untuk bisa busuk. Kadang masih ada, mayitnya cilik. Allah itu punya rahasia, kadang jenazah kecil agak berat. Jadi kita yang menerapkan posisi Akbar di tanah. Monggo Kang Akbar rumah. Nah, pas langsung itu kita tarik lagi Pak baju tadi. Boten langsung ditaruh pergi Pak. Nah itu seperti itu Pak, seperti itu. Jadi langsung mawon karena ini ada santri putri, ketika nanti mungkin fenomena di masyarakat ada sebelum dipakaikan ini. Mohon maaf, untuk yang putri ditutup dulu kemben. Kemben itu talinya berbeda dengan cawat. Kalau kemben talinya kanan kiri Pak. Jadi talinya tidak lubang kanan kiri, tapi mohon maaf, ini disukani tali, yang ini dikasih tali, yang ini dikasih tali. Jadi ketika ditelangkup di tengah, mohon maaf, ke tali. Tapi talinya jangan pas di tengah-tengah payudara, agak posisi ke samping. Jadi nggih ngapunten payudarane ketutupan. Setelah di tali ini baru dikasih ditutup yang baju Pak, baju tadi. Monggo Pak Maman diterusaken. Kita ditutup. Mohon maaf.
Ini tadi kalau tempat lagi versi atau soban bisa ditutup lagi. Kalau jadi buka Pak. Nah, ngoten mawon. Nggih. Ngoten. Baru niki wau nggih ngapunten niki. Tahun buat kita praktek langsung mawon kita tutup sing napa kemben niki wau. Kembene langsung monggo kampudi jenengan praktek ya. Nah niku ditutup. Oh niki ngapunten sak enten sing kliwat niki. Nah niki dereng anu kan enten kapas. Jadi untuk lubang hidung disumpal ditutup dengan kapas, lubang hidung, telinga, dan yang utama aurat kemaluan ditutup dulu dengan kapas yang disitu sudah dicampur cendana sama kapur baru sudah ditutup untuk siku-siku semua pinggiran telinga baru kita tutup. Namun orang putih diteruskan ini. Dan perlu diingat untuk berikutnya diusahakan Pak niki mentapet. Nah itu tadi tujuan ketika ada saperlu ketika mayit itu meninggal, ini kita langsung ambil tindakan nyopek kain bekas untuk menutup dan menali bagian wajah. Hasilnya ketika jenazah agak lama tidak menganga, mulut tidak terbuka dan kaki juga agak merapat. Dan berikutnya kita tutup dari bagian sebelah kiri Pak. Jadi dari bagian tapi nggak usah dikerupuk mawon kalau sanikan abad. Nah jadi agak ditutup, ini langsung ditutup mawon. Nah ini Kang Budi. Nah setelah sebelah kiri baru sebelah kanan. Nah itu. Dan yang selanjutnya Pak, ketika menali Pak, menali perlu kita ingat mono. Paman membuat dengan pincu Pak, pincu sekel niki nih Pak. Niki ditarik dengan arah ke kiri, saya arah ke kanan Pak. Niki, nah posisinya ngeten. Nah niki diterapung ngeten niki. Nah yang niki, nah seperti ini. Nah niki kan banyak. Oh ngetok ini kurang dawa atau masih ada benua jenazah ini jelas ngukur tanah dilewat-lewati. Nah kita menghindari seperti itu. Nah sebenarnya tidak Pak. Ini sudah cukup karena sudah kita ukur dari kepala untuk sirah itu 1 kilan, dari kaki 1 kilan. Nah waktu tata cara pentalian, jadi ngeten, Pak Maman itu ditarik ke arah napa kiri Pak nggih. Jadi jangan tarik kali diputar arah kiri. Nggih, jangan arah kiri, saya sebelah kanan Pak. Jadi kula muterin dikit dengan berlawanan. Nah, berlawanan. Ya mohon maaf, ketika kita tarik itu pasti cukup kena. Ini kok sakit buat jenengan nali. Nah, waktu belum kita tarik kan tidak bisa nali jenengan. Waktu dari sate standar buat sakit nali toh. Nah itu Pak, ketika terakhir yang bagian atas bisa sebelah kiri bisa tapi berlawanan. Jadi Pak Maman sebelah kiri saya Pak Maman sebelah saya ke sebelah kanan. Nah baru kita tali Pak. Tali itu niki naline untuk yang bawah bisa di tengah-tengah Pak. Bawah sama atas bisa di tengah-tengah. Oke, niki mbok usah ditali bisa Kang Akbar. Nah, untuk penalian yang bagian sini ini diusahakan nalinya di sebelah kiri Pak. Sebelah kiri sini Pak. Jangan di tengah-tengah. Karena ketika dimasukkan ke makam jenazah itu dirobohkan ke sebelah kanan, otomatis kalau kita di sini akan kerepotan. Jadi untuk penaliannya di sebelah kiri Pak, sebelah kiri atas. Jadi tidak usah ditali. Nah, jadi langsung kita tali seperti ini. Seperti ini, nah langsung kita 2 kali seperti ini. Jadi langsung. Jadi ketika dimakan sering salah nalinya, dia nariknya malah tali mati. Jadi ketika kita tarik langsung udah keluar. Jadi mau nali kalau prakteknya naline ingat tenang. Jadi ketika satu sini kita tarik, nah ini langsung dikembalikan lagi sini. Langsung 2 kali. Nah yang ini untuk ciri Pak, untuk ciri kita taruh bundelan ini di dalam seperti ini Pak. Jadi waktu di bawah itu tidak bingung. Jadi seperti ini ketika orang narik di bawah itu enggak kalau mau kalau lewat semua ini bingung yang mana yang saya tarik.
Yo nek umpama narik sana, kalau kena sini malah kunti. Jadi ketika sudah selesai main langsung disampaikan seperti ini. Sama seperti kita yang lawan tadi, yang sebelah sini ngeten teng sebelah niki sama seperti ini. Jadi ketika ngali langsung ngeten iki, yang ini tarikan lagi ke sini. Nah yang ini langsung diselempitkan ke dalamnya. Dan yang sebelah monggo Kang Budi akan dipraktekin. Jadi kan bagian kaki betul set atau sisa betul nomor. Nah, jangan kita tahu dia mau apa ya. Cara berlaku ketika nali langsung. Nah, langsung jadi niki wangsulannya langsung balik. Niki langsung dilempiti. Jadi insya Allah kalau memang, nah ini kan kita memahami kita dalam kubur. Nah tali yang melewer, yang masih menjuntai ini untuk kita narik batak, nanti ketika jelas sudah dimasukkan ke liang lahat. Nah ini mohon maaf di kalau prakteknya, ini kan ketika sudah diturunkan, kadang kita masih megang ini supaya tidak bergerak sebelum dipasang apa bantal. Nah kita sambil ini tidak usah ubah nari ini Pak langsung nah kita tarik dulu sudah semuanya. Ini kan sebenarnya kita tarik mau ini bosah itu nah ini mau coba prakteknya maksudnya kan. Nah ini kan sendiri nah ini mau coba dua. Jadi bosah ada tangan dua bosah. Nah kita nahan yang kita kan juga narik. Nah lalu ini kita sudah buka lagi Pak, buka lagi cuma enggak keseluruhannya Pak. Posisi jenazah mengolong apa? Ini. Nah, milik misalkan muka teman. Muka sudah terbuka. Oke. Nah ini salah satu ketika tali sebelah atas. Jadi kita buka kaki ini kita tempelkan ke tanah. Nah seperti ini. Jadi, nah mohon maaf orang meninggal kakinya itu tidak seperti kita normalnya seperti ini. Pasti gitu sewu kejejer melurus, makanya yang waktu hidup 170 bisa waktu meninggal sampai 190. Jadi kejejer diusahakan waktu menyusun jenazah kakinya dipancaki ke arah sana bagian bawah Pak. Jadi ini pun apa mancal ke tanah. Jadi ketika mancal ke tanah seperti ini itu untuk tujuannya. Jadi ini dari muka kita buka nih Pak. Nah itu kita tempelkan yang bagian bawahnya ini Pak ke tanah juga. Nah itu kita usahakan agak mendoyong ke barat. Agak mendoyong ke barat. Sudah kita ganjel baru perasennya dialami dikomati. Oke ini Bu bagian muka. Oke. Nah ini dilepas. Nah ini ada biasanya terbantal kan. Nah makanya agak dilondongkan ke barat. Kurang luas. Kira-kira. Maksudnya agak dimiringkan ke barat seperti itu. Setelah itu baru proses diazani, dikomati, baru penutupan. Sakit untuk di Jawa ada model Belanda. Belanda itu lebih Pak, lebih yakin dia mencium tanah karena pemakaman digali dia dirong ke dalam. Kalau di tempat kita umumnya masih pakai karasa. Nah, untuk yang setelah sebelum pemakaman tadi, karena kita masih sudah umum untuk masyarakat kita ajak untuk mensolati sudah memahami bagus dia mensolati tata cara penyelenggaraan sholat jenazah seperti itu. Nanti yang terakhir juga biasanya ada wangian di monggo saged kalau anu baru saged kalau anu minyak wangi sebanyak minyak wangi melati niku Pak nggih menawi untuk bab niki kalau cukup angkat menten berkenaan pertanyaan saged dipertanya kan monggo dipun Kang Akbar insyaallah. Amin.
majelis Roti Belajar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itulah sekilas kita penyelenggaraan jenazah mulai dari pemandian walaupun secara teori, dan untuk pengkafanan dan saya itu kita praktekkan langsung. Mudah-mudahan ketika ada musibah khususnya meninggal dunia di lingkungan kita, khususnya umat Islam Muslim, mari kita tidak usah ada rasa ragu-ragu lagi kita untuk menangani jenazah, karena itu kewajiban seorang Muslim. Lebih cepat penyelenggaraan pensucian dan sebagainya lebih bagus. Jadi ketika pentaziah datang bisa mensolati. Jadi mensolati jenazah itu tidak ada istilahnya wis trip mensolati, sudah tidak lah. Ketika sambil menunggu di pemakaman selesai bisa untuk pentaziah, bisa mensolati. Pentaziah yang datang lagi bisa mensolati. Menawi enten sing ditanggung Pak Maman untuk bab masalah kain kafan iku wau. Oke, pun cocok ngerti nak jadi aku masalah sering sok melok Mas Kadur. Melok nak bab kain toh. Jadi saya rasa mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin di lain waktu ada pertanyaan untuk bapak yang lainnya bisa ditanyakan langsung. Dan di sini juga mohon untuk tambahan bab yang pertama tadi. Saya mohonkan kepada Bapak yang pertama bab masalah gigi palsu duluan enten sing dilepas kali sing boten. Nah saat kali minggu lalu Pak Maman menawi sampai masalah bab menghadap minggu lalu. Untuk dari awal hingga akhir tadi, apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Teman-teman saya kabar yang sekali praktek, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya saya pribadi dan pada kalian. Dan ketika nanti ada umat Islam meninggal dunia di negara kita bisa melaksanakan, insya Allah, karena kita bisa sudah terbiasa menetapkan insya Allah. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi kita untuk menangani untuk penyelenggaraan jenazah sampai mulai dari pemandian, pengkafanan, dan sekaligus pengantaran ke pemakaman. Mungkin hanya itulah, kurang berlebihnya mohon maaf. Sekali kami mohon bimbingan dan tuntunan kepada Ustaz Muhammad, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hadirin insyaallah majelis taklim bil haqq wal makmur. Mekaten kalau wau napa ingkang sampun dipun aturake, sampun dipun praktek langsung saking Ustaz Asfar. Alhamdulillah sedaya sangat rinci, sangat aktif untuk ya, apa-apa yang selama ini kita mungkin masih ragu tapi sudah gamblang, yang walaupun tentunya masih ada satu dua yang agak kita kurang paham mungkin, karena tentunya semua itu yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, semua itu terbiasa, artinya harus kita praktek memang. Setiap ada kegiatan alun musibah kematian, tentunya kita juga harus ikut nimbrung, ikut. Jadi dengan terbiasa itu akan kita lebih memahami apa itu tata cara bagaimana tajhizul mayit. Adapun hal-hal tadi yang diutarakan oleh Ustaz Aswar, seperti halnya satu arah mayit. Ya benar bahwasanya tidak ada dalil pasti, akan tetapi yang penting ya boleh amane mawon, kesetujuannya berikut. Akan tetapi secara umum ya, itu mayit itu tetap kepalanya di utara. Secara umum dari awal kita posisikan mayit kepalanya di utara, kakinya di selatan. Mendatang. Umumnya. Kalau memang ibu posisi rumah dan lain sebagainya nggak memungkinkan, dia membuka shop, membuka shop.
Yang kedua masalah gigi palsu maksudnya ya. Gigi palsu itu ya kalau bisa diambil, diambil, apalagi gigi palsu ini masih kan mana tau sebetulnya. Artinya sebisa mungkin kita ambil hal-hal yang menempel, artinya bukan anggota asli dari si mayit. Tetapi kalau memang ada madorot, ada madorot ketika kita mengambil karena mungkin kesulitan yang sudah lama menyatu di mayit, ya nggak apa-apa. Ataupun nanti ibarat ataupun referensi kitab insya Allah menyusul. Tapi intinya seperti itu. Yang terakhir tadi saya tertarik ke masalah memandikan. Tertarik pertama bahasa nginjen tadi Pak. Monggo kita sebisa mungkin kita memperingatkan kepada orang-orang, ini biasanya perempuan, ya, biasanya perempuan. Maka artinya kepada istri-istri kita yang sudah berkeluarga khususnya, monggo kita beritahu bahwasanya jangan sekali-kali ngintip mayit ketika dimandikan, karena itu memang tidak bagus. Buat apa dikasih satir apabila kita masih ngintip. Yang kedua, tadi dalam hal pemandikan juga ada yang disemprot langsung pakai selang, tentunya itu lebih aman memang. Bahkan tadi diutarakan oleh beliau, Ustaz Abdul mengatakan jadi mitos, sampai jadi mitos koyo-koyo kudu nyambung terus, dan enggak seperti itu. Pada hakikatnya dalam tata cara pensucian, ini babnya bab pensucian, baik masalah air ini tadi, maka diusahakan air itu yang penting ada 2 kolah. Toh kalau memang sulit untuk menjaga 2 kolah, ya itu tadi dengan adanya tetmon untuk disemprotkan, itu lebih aman maksudnya. Tapi apabila dengan gayung, ya monggo, memang bagusnya seperti itu sebenarnya. Tapi ini harus hati-hati ketika yang dari bekas cipratan mandi mayit tadi jangan sampai masuk ke tempat gentong yang buat memandikan tadi. Apabila di gentong itu kurang dari 2 kolah, itu loh maksudnya. Intinya seperti itu. Maka diusahakan tempat air itu lebih tinggi daripada si mayit, untuk menghindari daripada cipratan air yang bekas memandikan ataupun bekas yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang perlu saya garis bawahi, ataupun hal-hal lain insya Allah akan kita mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan ataupun lainnya kan yang perlu kita bahas, seperti halnya mungkin perlu nanti praktek sholat mayit, ya insya Allah lain waktu insya Allah akan kita praktek bersama sholat mayit. Ya mayitnya seutuh akbar, mana wae ya. Ageng akbar sih harus dikenal di Israel. Karena akhirnya meh teko iki mau. Ngoten mawon nggih. Pirang langkung pun nyuwun pangapunten, midamel matur suwun sanget kangge Ustaz Asgar, kangge dalu menika kajian spesial kangge kula pribadi, khususipun umumipun kangge kita sedaya dados gamblang bagaimana sedikit banyak penambahan tata cara tajhizul mayit. Mugi-mugi saged manfaat dumateng kita sedaya, barokah dumateng kita sedaya, saged seketik kathahipun bantu kedepane kangge keluarga ahli musibah yang memerlukan. Allah alam bisawab. Moga kita langsung kemawon wiwiti kita siapakan kitab Radul Hadat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
نسأل الله سبحانه وتعالى بيد الفتح على من الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وبجاهه وبركاته أسرار أنوار علم حرمة وكرامته أن الله يجعل نيتنا في نيته على ما نوى الحبيب عبد الله بن علي الحجاج نويناه على كل نية صالحة جميعا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الحق يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الحق يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن هديه الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة محمد شيخ رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بذريته من لا يعني ذلك في الجنة ويضعنا بأسرار المنوار مع الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زنبتهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا علي وغيره وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وصلهم وقولا مجمع عيسى الذي نهادي بعلوي أن الله يقدس أجرهم في الجنة وينور الظلام ويعين علينا من بركاتهم وأجرهم في الدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم الفاتحة إلى روح جميع ساداتنا الصوفية أن الله يقدس أرض في الجنة وينور ضلائهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويرزقنا بهم خير في خير وعافية ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقل بني والوالدين وللمؤمنين ثم الفاتحة إلى الراقي صاحب الرتيب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علي الحداد العالمي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور درجه ويعين علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والوالدين والمؤمنين آمين. ثم الفاتحة إلى روح السيد علوي بن إبراهيم الحجة ثم الشريف علوي بن محمد بن جعفر الحجة ثم روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويسر أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤمنين ويتقبل منا منكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقل بالله وللمؤمنين آمين.
Al-Fatihah untuk kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah kerja, saudara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketetapan dan kekuatan iman Islam kepada kita sehingga senantiasa dapat istiqomah dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, menjelang ajal kita, menjelang kematian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ajal dan kematian yang husnul khatimah. Dapat mengucapkan kalimat aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakati sayyidina al-habib Abdullah bin Abi Haddad bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah kerja, saudara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima segala ibadah kita, amal-amal kita setiap harinya, baik yang amal kecil, ibadah yang kecil sampai amal ibadah yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja, kita sengaja, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Baik yang kita sengaja pun tidak sengaja, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni semuanya. Bijaya syafaat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati syahadatil Nabi Abdullah bin Abi Haddad wa barakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah berjasa kepada kita semuanya. Untuk semua hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, keluarga kita, urusan rezeki kita, urusan kesehatan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran semuanya dan memberikan kekurangan kepada semuanya. Kepada urusan rezeki, anak, istri dan keluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Senantiasa diberikan keselamatan, pemeliharaan oleh Allah, kesehatan batin, dijauhkan daripada mara bahaya, bala penyakit, fitnah. Dijauhi syarahnya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati sayyidina Habib Abdullah bin Abi Haddad bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan juga kepada seluruh arwah-arwah keluarga besar kita, baik daripada anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah berjasa kepada kita semuanya. Kita khususkan, sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Wa khususan ila ruhi. Rasulullah Muhammad bin Ahmad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu kullahu marhamhum ma'afihim wa'afahum ma'afihim Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah ya Alhamdulillah Menjadi syafaat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Barakatuh syafaat Nabi Habib Abdullah bin Abi Haddad Barakatuh Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir air mineral yang diberikan kita, air minum yang akan diberikan kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air minum tersebut wasilah lantaran untuk semua hajat-hajat kita, untuk semua lantaran penyakit-penyakit kita, lantaran untuk kesembuhan kita, berhubung batin untuk orang-orang yang membutuhkannya, baik daripada anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, ataupun orang-orang yang membutuhkan daripada kesembuhan, barokah daripada pembacaan batik tersebut, barokah daripada majelis tersebut, barokah daripada para nabi, para wali yang kita wasilah pada malam hari ini. Bijahi syafaat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati Nabi Allah bin Abi Sa'id dan Nabi barakati
أولياء الدار وأولياء المدن وأولياء الفن أجمعين البارك في سورة الحبيب عبد الله بن الحجر عبد الله بن الحبيب حسن بن عبد الله بن الحجر ربي بلك من عجزنا ومن عجزنا وجل محمد محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد سيدنا وخير سيدنا رضي الله عنه سيدنا وسيدنا سيدنا عن سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الشاكرين رب العالمين رب العالمين حمد الحامدين والعابدين عمرو البارك المزيد يا ربنا الحمد لله ينبغي لجلاله وجلاله وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها في جميع الاهوال والافات وتحملنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها في جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الدنيا وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بعدد ما في علمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة كأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وجماعتنا وجميع تلاميذنا وتلاميذنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتقبل بكل خير ومعطي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف.
يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف أحمد من قبل أحمد برسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب للهدى وللمؤمنين من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا عالم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارس يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي
يا حميد يا محسن يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مرشد يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا رشيد يا صبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah rabbil alamin hadirin rahimakumullah jamaah Allah berfirman Jadi Allah subhanahu wa ta'ala segala hajat kita dikabul amin amin ya rabbal alamin wa akhiran saking kawula al'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.